Saya duduk di kursi plastik reyot di warung kopi kecil pinggir Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, pukul 19.42 malam itu. Tangan kanan masih memegang cangkir kopi tubruk panas yang baru diaduk Pak Hadi. Sambil dalam hati mengulang-ulang slogan America First, yang selama bertahun-tahun saya bawa ke setiap rapat di Departemen Luar Negeri era Trump. Yakin bahwa Timur Tengah hanya bisa damai kalau Amerika memimpin dengan kekuatan, sanksi keras terhadap Iran, dan dukungan penuh terhadap Israel. Tapi saat Pak Hadi, tukang kopi berusia 56 tahun dengan kaos oblong lusuh dan peci hitam, mendengar saya menyebut kami sedang dorong Board of Peace Trump supaya Gaza stabil, ia meletakkan sendok kayunya pelan, menatap saya dengan mata tenang tapi tajam, lalu bilang dengan suara pelan tapi tegas, "Mas, damai itu bukan dari sanksi atau kekuatan satu negara, tapi dari hati orang biasa yang lelah perang." Dan saat itu, ego saya yang selama ini besar karena jabatan diplomat pro-Trump terasa retak pelan. Karena di depan saya hanyalah sebuah warung kopi sederhana, dengan kode kuris kecil ditempel di meja. Tapi cara Pak Hadi bicara tentang perdamaian Timur Tengah membuat saya terdiam. Cukup lama, dan malam itu di Jakarta baru saja mengajari saya pelajaran yang tidak ada di briefing Gedung Putih. Saya adalah Robert Harlan, mantan diplomat senior di era pertama Trump yang dulu ikut menyusun memo-memo America First tentang Timur Tengah. Sanksi maksimal terhadap Iran, dukungan tanpa syarat ke Israel, dan keyakinan bahwa perdamaian hanya bisa lahir dari posisi kekuatan Amerika. Tahun 2026 ini, meski sudah tidak lagi resmi di pemerintahan, saya datang ke Jakarta sebagai konsultan independen untuk rapat tertutup dengan beberapa pejabat Indonesia tentang Board of Peace yang digagas Trump untuk Gaza. Saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin sore dengan pikiran penuh. Indonesia, negara Muslim terbesar, pasti pro-Palestina keras. Tapi saya siap menerangkan kenapa pendekatan Trump yang kuat adalah satu-satunya jalan. Malam ini, setelah rapat yang melelahkan di hotel, saya jalan kaki mencari kopi dan mampir ke warung kecil ini karena baunya enak dan lampu kuningnya hangat. Warung Pak Hadi hanya tenda biru pudar, 4 meja plastik, kompor gas kecil, dan rice cooker untuk aneka gorengan. Pukul 19.38, saat saya duduk, Pak Hadi langsung menyapa ramah. "Mau kopi tubruk ya, Mas? Atau ada yang lain?" Saya pesan kopi hitam dan pisang goreng. Total 17.000. Ia tunjuk kode kiris kecil yang ditempel rapi di pinggir meja dengan selotip bening. "Scan saja, Mas." "Lebih cepat." Saya buka aplikasi bank, scan. Ting! Uang masuk langsung ke ponselnya. Ia mengangguk, terus mengaduk kopi tanpa drama. Dalam 1,8 detik, transaksi selesai. Saya tersenyum sinis dalam hati. Bahkan tukang kopi pinggir jalan ini sudah pakai sistem digital nasional yang rapi. Sambil menunggu kopi, saya buka percakapan ringan. "Pak, saya dari Amerika, lagi bahas soal Timur Tengah di sini. Menurut Bapak, damai di Gaza dan Iran gimana caranya?" Pak Hadi menuang kopi ke cangkir. Asap mengepul harum. Ia letakkan di depan saya, lalu duduk sebentar di kursi seberang. "Mas, saya cuma tukang kopi. Tapi tiap malam di sini saya dengar cerita pelanggan. Anak muda, ibu-ibu, driver ojek. Mereka lelah perang. Bukan cuma Gaza, tapi seluruh Timur Tengah. Sanksi, bom, kekuatan militer. Itu cuma bikin orang biasa menderita. Damai itu dimulai dari hati yang mau dengar, bukan dari ego, kami paling benar." Saya mengerutkan kening. Ego America First saya langsung bangkit. "Tapi Pak, Iran harus ditekan supaya tidak bikin onar. Trump sedang dorong Board of Peace, rekonstruksi Gaza dengan dana besar, stabilisasi. Itu cara realistis?" Pak Hadi tersenyum tipis, tidak marah, tapi matanya tenang, seperti orang yang sudah lihat banyak. "Mas, lihat warung saya ini. Dulu saya hitung uang cash tiap malam.
takut hilang, takut palsu, antrian pelanggan lama karena kembalian ribet. Sekarang, scan QRIS, uang masuk langsung, catatan otomatis. Saya bisa transfer ke anak untuk sekolah tanpa takut. Bukan karena Amerika kasih bantuan besar, tapi karena Bank Indonesia buat sistem sederhana yang bisa dipakai semua orang, termasuk tukang kopi kecil seperti saya. Damai di Timur Tengah juga begitu. Bukan dari kekuatan satu negara yang memaksa, tapi dari sistem yang adil, yang dengar suara orang kecil, yang tidak bikin satu pihak merasa kalah terus. Pukul 19.57, seorang driver ojek mampir, pesan kopi susu. Ia scan QRIS sambil tetap duduk di motor. Ting! Pak Hadi sajikan tanpa berhenti bicara. Lihat itu mas, orang ini buru-buru pulang ke anaknya. Kalau hidupnya selalu takut perang atau sanksi, ia tidak bisa fokus kerja. Sama seperti orang di Gaza atau Teheran. Mereka ingin anaknya sekolah, makan, tidur nyenyak. Bukan peta politik besar, tapi kehidupan kecil yang tenang. Saya diam. Cangkir kopi di tangan saya terasa hangat, tapi dada saya dingin. Selama bertahun-tahun di Washington, saya tulis briefing bahwa Indonesia hanya emosional soal Palestina karena agama. Tapi di depan saya, Pak Hadi bicara dengan logika sederhana. Perdamaian sejati adalah ketika orang biasa tidak takut setiap hari. Ia lanjut pelan. Mas, Indonesia dukung dua negara. Palestina merdeka, Israel aman. Tapi caranya bukan sanksi yang bikin rakyat lapar. Lihat QRIS ini, gratis daftar, cepat, aman untuk semua. Kalau Timur Tengah punya sistem seperti itu, di mana suara orang kecil didengar, bukan cuma suara senjata, mungkin damai bisa lahir. Pukul 20.18, warung mulai ramai sedikit. Seorang ibu-ibu pesan 2 kopi, scan dengan ponsel anaknya. Ting! Anak kecil itu tersenyum bangga. Pak Hadi tersenyum ke mereka, lalu balik ke saya. Lihat mas, anak kecil saja sudah biasa scan. Mereka belajar bahwa hidup bisa mudah kalau sistemnya adil. Timur Tengah juga butuh itu. Bukan ego besar, tapi keadilan kecil yang dirasakan setiap hari. Saya menunduk, menatap meja plastik yang sudah usang. Ego America First saya yang biasa mendominasi ruang rapat Gedung Putih terasa kecil sekali di warung kopi ini. Saya yang dulu yakin sanksi dan kekuatan adalah jawaban, sekarang duduk di sini, dengar ceramah dari tukang kopi yang mungkin tidak pernah keluar negeri, tapi paham lebih dalam tentang penderitaan manusia biasa. Kopi tubruknya sudah habis, tapi rasa pahit di mulut saya bukan dari kopi. Pukul 20.35, saya bangkit. Scan QRIS lagi untuk bayar tambahan gorengan. Ting! Pak Hadi mengangguk. Besok datang lagi ya mas. Kopinya selalu panas. Dan obrolannya juga. Saya berjalan pulang ke hotel. Langkah lambat di trotoar Tamrin yang ramai lampu. Klakson samar, suara tawa pelanggan warung, bau asap knalpot bercampur kopi. Di kepala saya, briefing Trump tentang Board of Peace terasa jauh. Malam ini, di warung kopi sederhana dengan kode kris kecil, seorang tukang kopi Indonesia mengajari diplomat pro-Trump bahwa perdamaian Timur Tengah bukan soal siapa paling kuat, tapi soal siapa mau dengar suara orang kecil yang hanya ingin hidup tenang. Saya masuk kamar hotel, buka laptop, tapi tidak langsung tulis laporan. Saya hanya duduk diam, memandang jendela. Ego saya retak, tapi retakan itu terasa seperti cahaya masuk. Besok rapat lagi, tapi kali ini saya akan dengar lebih banyak. Karena mungkin, damai yang sesungguhnya dimulai dari warung kopi seperti milik Pak Hadi. Tempat di mana orang biasa bicara dari hati, bukan dari slogan. Saya kembali ke warung kopi Pak Hadi malam berikutnya, pukul 19.28 tepat. Setelah seharian rapat di hotel dengan tim Indonesia tentang Board of Peace yang digagas Trump. Udara Tamrin malam terasa lembab. Lampu jalan kuning menyinari trotoar yang ramai motor lewat. Saya sengaja datang lagi karena kata-kata Pak Hadi kemarin masih bergema di kepala. Damai itu dari hati orang biasa yang lelah perang.
Ego America First saya yang biasa mendominasi setiap diskusi masih berusaha bangkit. Tapi retakannya semakin lebar. Warung masih sama. Tenda biru pudar, meja plastik 4 buah, kompor gas kecil menyala pelan. Pak Hadi mengenali saya langsung, tersenyum ramah di balik peci hitamnya. Mas Robert lagi, kopi tubruk yang sama ya? Pisang goreng tambahan? Total masih 17.000. Saya scan QRIS kecil yang ditempel di meja. Ting, terdengar cepat dari ponselnya. Ia mengangguk, langsung mengaduk kopi dengan sendok kayu panjang. Gerakannya tenang, seperti orang yang tidak pernah terburu-buru meski Jakarta malam ramai. Sambil menunggu, saya buka percakapan lagi. Kali ini lebih hati-hati. Pak, kemarin Bapak bilang damai bukan dari sanksi. Tapi Board of Peace Trump ini kan rencana besar. Dana rekonstruksi Gaza, demilitarisasi, stabilisasi dengan pengawasan internasional. Menurut Bapak, itu tidak cukup. Pak Hadi menuang kopi ke cangkir. Asap harum mengepul. Ia letakkan di depan saya, lalu duduk sebentar di kursi seberang seperti kemarin. Mas, saya dengar berita soal Board of Peace itu. Indonesia ikut rapat, tapi rakyat di sini tetap khawatir. Karena selama ini yang kami lihat adalah sanksi bikin rakyat Iran dan Palestina lapar. Anak-anak tidak sekolah, ibu-ibu antri roti berjam-jam. Bukan damai, tapi penderitaan yang bertambah. Saya ingin jawab dengan data briefing. Bagaimana sanksi maksimal era Trump pernah menekan Iran. Bagaimana Israel butuh keamanan. Tapi Pak Hadi lanjut pelan. Suaranya rendah tapi jelas di tengah suara motor lewat. Lihat warung saya ini, Mas. Dulu omset saya naik turun karena hitung cash manual. Sering hilang receh, pelanggan ribet cari uang kecil. Sekarang, QRIS dari Bank Indonesia. Gratis daftar, scan saja, uang masuk langsung ke rekening. Tahun ini, transaksi QRIS di Indonesia naik ratusan %. Jutaan UMKM kecil seperti saya bisa lihat saldo tiap malam. Transfer ke anak untuk sekolah tanpa takut. Bukan karena Amerika kasih dana besar, tapi karena sistem sederhana yang adil untuk semua. Pedagang kecil, ibu rumah tangga, driver ojek. Pukul 19.51, seorang driver ojek online mampir, pesan kopi susu hangat. Ia scan QRIS tanpa turun dari motor. Helm masih dipakai. Ting! Pak Hadi sajikan cepat. Driver itu bilang sambil ambil gelas. Makasih bang, sekarang gaji masuk langsung transfer ke warung makan dekat rumah. Nggak perlu tarik cash, takut hilang di jalan. Pak Hadi mengangguk ke saya. Lihat itu mas, orang ini kerja keras tiap malam. Kalau di Timur Tengah, orang biasa seperti dia selalu takut bom atau sanksi yang bikin harga naik gila-gilaan. Mereka nggak bisa fokus kerja, nggak bisa tidur nyenyak. Damai yang Bapak bicara dari Washington harus dirasakan di level seperti ini. Bukan peta politik besar di meja rapat, tapi kehidupan kecil yang tenang. Saya diam, menyesap kopi yang pahit hangat. Ego saya berusaha melawan. Tapi Pak, Iran mendukung kelompok yang bikin onar di Gaza. Harus ada tekanan supaya mereka berubah. Pak Hadi tersenyum tipis. Tidak marah, hanya seperti orang tua yang sabar mengajari anak. Mas, saya Muslim Indonesia. Kami dukung Palestina merdeka, Israel aman, 2 negara. Tapi caranya bukan dengan bikin rakyat biasa di Teheran atau Gaza menderita. Lihat Indonesia, negara Muslim terbesar, tapi kami belajar hidup berdampingan dengan beragam suku dan agama. Bukan karena kekuatan militer, tapi karena sistem kecil yang adil. QRIS ini contohnya. Semua bank terhubung, tidak ada yang ditinggalkan. Bahkan tukang kopi reot seperti saya. Kalau Board of Peace ingin sukses, harus dengar suara orang kecil dulu, bukan hanya pemimpin besar yang egonya besar. Pukul 20.12, seorang ibu-ibu dengan anak remaja datang. Mereka pesan 2 kopi dan gorengan. Anak remajanya scan QRIS dengan ponsel. Ting! Ibu itu cerita pelan. Alhamdulillah, sekarang gampang bang. Dulu bawa cash banyak, takut. Sekarang HP saja.
Anak saya belajar bahwa uang bisa bergerak cepat tanpa ribet. Pak Hadi mengangguk sambil sajikan. Betul, Bu. Sama seperti damai di Timur Tengah. Kalau anak-anak di sana belajar bahwa hidup bisa aman dan adil, bukan selalu takut, mungkin generasi mereka tidak mau perang lagi. Saya merasa dada saya semakin sesak. Briefing America First yang saya bawa dari Washington terasa jauh. Saya yang dulu yakin sanksi dan kekuatan adalah bahasa yang dimengerti Timur Tengah, sekarang duduk di warung kopi Tamrin dan dengar ceramah dari tukang kopi yang mungkin tidak pernah baca memo Gedung Putih. Tapi logikanya sederhana dan tajam. Perdamaian yang berkelanjutan adalah ketika orang biasa seperti driver ojek, ibu rumah tangga, dan anak kecil bisa hidup tanpa takut setiap hari. Pukul 20.29, saya pesan kopi kedua. Scan kuris lagi. Ting! Pak Hadi tersenyum. Mas, besok datang lagi. Kita ngobrol lebih banyak. Kopinya gratis kalau Bapak mau dengar cerita pelanggan lain soal Palestina. Saya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya malam itu. Ego America First saya tidak hilang sepenuhnya, tapi mulai belajar diam dan mendengar. Di Jakarta, di warung kopi sederhana dengan kode kris kecil, seorang tukang kopi mengajari diplomat pro-Trump bahwa damai Timur Tengah mungkin bukan dimulai dari sanksi besar atau kekuatan militer, tapi dari keadilan kecil yang dirasakan jutaan orang biasa yang hanya ingin anaknya sekolah dan tidur. Nyenyak. Saya berjalan pulang ke hotel. Langkah lebih lambat. Lampu-lampu Jakarta berkedip. Suara kota malam bercampur bau kopi yang masih menempel di baju. Malam ini, saya tidak langsung buka laptop untuk tulis laporan. Saya hanya duduk di kamar, memandang jendela dan berpikir. Besok rapat lagi. Tapi kali ini saya akan bawa catatan baru. Suara dari warung kopi Pak Hadi. Saya kembali ke warung kopi Pak Hadi malam ketiga berturut-turut, pukul 19.51. Setelah seharian penuh rapat tertutup di hotel tentang Board of Peace yang digagas Trump. Udara malam Tamrin masih lembab. Lampu-lampu mobil menyapu trotoar dengan cahaya putih yang cepat. Ego, America First. Saya sudah tidak sekeras 2 hari lalu, tapi masih berusaha bertahan. Saya datang dengan map briefing tebal berisi data sanksi maksimal, dana rekonstruksi Gaza yang dijanjikan miliaran dolar, dan keyakinan bahwa hanya dengan kekuatan Amerika, perdamaian bisa ditegakkan. Pak Hadi menyambut saya seperti teman lama. Peci hitamnya sedikit miring karena sibuk mengaduk kopi. Mas Robert datang lagi. Kopi tubruk biasa, pisang goreng 2 ya. Total 19.000 malam ini, karena tambah 1 gorengan. Saya scan QRIS kecil di meja tanpa ditanya lagi. Ting! Bunyi itu sudah familiar. Uang masuk langsung ke rekeningnya. Ia mengangguk sambil tersenyum. Sudah mas, duduk dulu, kopinya sebentar. Saya duduk di kursi plastik yang sama. Meja kayu usang di depan saya penuh noda kopi lama. Pukul 20.03, seorang ibu rumah tangga datang dengan anak kecilnya. Mereka pesan 2 kopi susu. Anak itu, mungkin baru kelas 2 SD, ambil ponsel ibunya dan scan kiri sendiri. Ting! Pak Hadi tersenyum lebar. Pintar sekali, nak. Besok sudah bisa bantu ibu jualan. Ibu itu tertawa pelan. Alhamdulillah, Bang. Sekarang belanja kecil-kecilan nggak takut lagi. Catatannya jelas di HP. Tahu habis berapa untuk susu anak tiap minggu. Pak Hadi menuang kopi saya lalu duduk sebentar lagi. Suaranya pelan tapi jelas di tengah suara motor lewat. Mas, tadi siang saya dengar di radio soal Board of Peace itu. Prabowo bilang Indonesia siap ikut, tapi tetap pegang prinsip 2 negara. Palestina merdeka, Israel aman. Itu amanat konstitusi kami, Mas. Karena Indonesia sendiri dulu dijajah, kami tahu rasanya rakyat biasa yang menderita. Saya ingin jawab dengan poin briefing. Bagaimana Trump sudah janjikan dana besar? Bagaimana Board of Peace akan awasi rekonstruksi Gaza sampai 2027? Bagaimana sanksi terhadap Iran harus tetap keras supaya tidak ada lagi dukungan ke kelompok militan?
Tapi Pak Hadi lanjut. Matanya tenang menatap saya. Mas, lihat warung saya. Dulu omset saya naik turun karena cash ribet. Sekarang Kris sudah dipakai lebih dari 40 juta merchant di Indonesia. 93%-nya UMKM kecil seperti saya. Transaksi tahun lalu capai ratusan triliun rupiah. Bukan karena ada negara besar kasih bantuan jutaan dolar, tapi karena Bank Indonesia buat sistem yang sederhana, gratis daftar, cepat, aman untuk semua. Orang kecil bisa lihat saldo tiap malam. Transfer ke anak sekolah tanpa takut uang hilang atau palsu. Pukul 20.19. Seorang driver ojek online mampir lagi. Pesan kopi hitam. Ia scan QRIS sambil tetap duduk di motor. Ting! Pak Hadi sajikan sambil cerita ke saya. Lihat bang ini mas. Tiap malam ia antar penumpang sampai larut. Gajinya masuk aplikasi. Langsung transfer ke warung makan dekat rumah. Kalau di Timur Tengah, orang seperti dia selalu takut bom tiba-tiba atau harga naik karena sanksi. Ia tidak bisa fokus kerja, tidak bisa pulang tenang ke anak istrinya. Damai yang Bapak bawa dari Washington harus dirasakan di sini. Di level driver ojek, ibu rumah tangga, anak kecil yang scan QRIS sendiri. Saya menyesap kopi. Pahitnya terasa lebih dalam. Ego America First saya berusaha melawan. Tapi Pak, Iran harus ditekan supaya tidak dukung Hamas atau Houthi. Board of Peace ini kan solusi konkret. Ceasefire, dana rekonstruksi, pengawasan internasional. Pak Hadi menggeleng pelan. Bukan menolak, tapi seperti orang yang sudah lihat banyak penderitaan. Mas, kami di Indonesia juga khawatir dengan kekerasan di Gaza. Tapi sanksi yang bikin rakyat Iran kelaparan atau anak Gaza tidak sekolah, itu bukan tekanan ke pemimpin, itu tekanan ke orang kecil. Indonesia dukung dua negara karena kami percaya damai harus adil. Bukan satu pihak menang total, tapi keduanya aman dan anak-anaknya bisa tumbuh tanpa trauma perang. Pukul 20.37, warung mulai ramai lagi. Seorang mahasiswa datang, pesan kopi dan roti bakar. Ia scan QRIS sambil tetap ketik di laptop. Ting! Mahasiswa itu bilang ke Pak Hadi, Bang, berita Board of Peace lagi ramai. Semoga berhasil ya, supaya Gaza tenang. Kami di sini ikut prihatin, tapi harapannya damai yang beneran dirasakan rakyat biasa. Pak Hadi mengangguk, lalu balik ke saya. Lihat mas, anak muda ini belajar dari HP bahwa dunia bisa lebih baik. Kalau Board of Peace ingin sukses, jangan hanya dana besar dari atas. Harus ada QRIS perdamaian, sistem kecil yang adil, yang dengar suara orang Gaza, orang Iran, orang Israel biasa yang hanya ingin anaknya sekolah dan tidur tanpa takut sirene. Saya terdiam cukup lama. Cangkir kopi sudah dingin di tangan. Selama bertahun-tahun di Departemen Luar Negeri, saya yakin bahwa kekuatan dan sanksi adalah bahasa. Timur Tengah mengerti. Tapi di warung kopi Tamrin ini, tukang kopi dengan kaos lusuh mengajari saya bahwa perdamaian sejati adalah ketika orang biasa, seperti driver ojek yang scan QRIS tanpa turun dari motor, seperti ibu yang anaknya sudah jago scan sendiri, bisa hidup tanpa rasa takut setiap hari. Pukul 20.58, saya pesan kopi ketiga. Scan lagi. Ting! Pak Hadi tersenyum. Mas, besok datang lagi. Mungkin saya ajak pelanggan lain yang pernah ke Palestina atau punya keluarga di sana. Biar Bapak dengar langsung dari hati orang kecil. Saya bangkit, pamit dengan suara pelan. Terima kasih, Pak. Besok saya datang lagi. Langkah saya ke hotel terasa lebih berat, tapi kepala lebih ringan. Ego America First saya masih ada, tapi malam ini ia belajar diam dan mendengar. Di Jakarta, di bawah tenda biru pudar warung kopi Pak Hadi, seorang tukang kopi biasa mengingatkan diplomat pro-Trump bahwa damai Timur Tengah bukan dimulai dari ruang rapat mewah di Washington, tapi dari hati orang-orang yang lelah perang, dan dari sistem kecil yang membuat hidup mereka lebih adil dan tenang. Malam itu, di kamar hotel, saya buka laptop. Tapi
tidak tulis laporan lama. Saya tulis catatan baru. Hari ini, tukang kopi mengajari saya bahwa perdamaian adalah ketika anak kecil bisa scan kris untuk beli kopi susu ibunya, bukan hanya dana miliaran dolar di meja Board of Peace. Saya kembali ke warung kopi Pak Hadi malam keempat, pukul 19.36. Setelah rapat sore yang panjang di hotel dengan tim Indonesia dan beberapa perwakilan dari negara-negara Islam lain. Udara malam Tamrin terasa lebih dingin dari biasanya. Angin kecil membawa bau asap knalpot dan gorengan dari warung sebelah. Ego. America First saya sudah tidak lagi berteriak keras di dalam kepala, tapi masih berusaha mempertahankan diri. Saya datang dengan map berisi proposal dana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar, pengawasan internasional, dan argumen bahwa sanksi terhadap Iran harus dipertahankan supaya tidak ada lagi dukungan ke kelompok bersenjata. Pak Hadi menyambut saya dengan senyum yang sama tenangnya. Peci hitamnya sudah agak miring karena sibuk sejak sore. Mas Robert malam lagi. Kopi tubruk, pisang goreng, dan tambah 1 telur dadar ya. Total malam ini 23.000. Saya scan kuris kecil di meja tanpa ragu. Ting! Bunyi itu sudah seperti teman lama. Pak Hadi mengangguk sambil langsung menggoreng telur di kompor gas kecil. Sudah masuk, Mas. Duduk dulu. Saya duduk di kursi plastik yang sudah mulai saya anggap kursi saya. Pukul 19.49. Seorang pemuda berkaos polo abu-abu datang. Pesan kopi hitam. Ia scan QRIS sambil tetap berdiri. Ting! Pak Hadi sajikan. Lalu pemuda itu ikut duduk di meja sebelah. Pak Hadi memperkenalkan pelan. Ini Mas Andi, Mas. Kerja di NGO yang sering bahas isu Palestina. Andi mengangguk ke saya. Dari Amerika ya, Mas? Rapat Board of Peace? Saya angguk. Andi tersenyum tipis. Kami di Indonesia dukung inisiatif damai, tapi harapannya bukan hanya dana besar, harus ada keadilan yang dirasakan rakyat biasa. Sanksi yang bikin ibu-ibu di Teheran antri roti berjam-jam, atau anak Gaza tidak bisa sekolah karena listrik mati terus, itu bukan tekanan ke pemimpin, itu penderitaan orang kecil. Pak Hadi ikut nimbrung sambil mengaduk kopi saya yang baru. Betul, Mas Andi. Lihat warung saya. Dulu tiap malam saya hitung uang kertas basah. Takut kurang. Takut ada yang palsu. Sekarang kiris. Saya bisa lihat tiap jam berapa yang masuk. Bulan lalu omset naik hampir 35% karena pelanggan lebih nyaman. Bukan karena ada negara besar kasih subsidi, tapi karena sistem nasional yang adil. Semua bisa pakai. Bahkan tukang kopi kecil seperti saya. Pukul 20.07, seorang ibu-ibu berhijab biru muda datang dengan anak perempuannya yang sekitar 10 tahun. Mereka pesan 2 kopi susu dan roti bakar. Anak itu yang scan kris, tangannya kecil tapi sudah terlatih. Ting! Bu Ani tersenyum bangga ke Pak Hadi. Anak saya sekarang jago, Bang. Kemarin dia sendiri bayar belanja di minimarket. Pak Hadi tertawa kecil. Bagus. Itu namanya generasi yang belajar hidup mudah dan adil. Ibu itu mendengar percakapan kami, lalu ikut bicara pelan. Saya ikut demo dukung Palestina tiap Jumat, Mas. Tapi di rumah, saya paling takut kalau perang semakin panjang. Anak saya tanya, Bu, kenapa orang Gaza tidak bisa sekolah seperti aku? Saya jawab, karena ada yang selalu mau menang sendiri. Kalau Board of Peace hanya bicara dana dan pengawasan dari luar, tapi tidak dengar suara ibu-ibu di Gaza yang ingin anaknya makan dan tidur nyenyak, ya tetap susah. Saya diam mendengarkan. Cangkir kopi di tangan saya sudah setengah dingin. Andi lanjut. Mas, Indonesia sendiri pernah dijajah ratusan tahun. Kami tahu rasanya rakyat kecil yang menderita karena keputusan besar di meja kekuasaan. Makanya kami selalu bilang, 2 negara, Palestina merdeka dengan perbatasan 1967, Israel aman di dalam perbatasannya. Tapi jalan damainya harus lewat dialog yang adil,
bukan sanksi yang bikin rakyat biasa kelaparan. Pak Hadi menimpali sambil menyajikan roti bakar ke ibu-ibu tadi. Sama seperti kris ini, Mas. Dulu orang bilang negara berkembang susah digitalisasi. Tapi Bank Indonesia buat aturan sederhana. Biaya nol. Semua bank terhubung. Sekarang bahkan nenek tua di kampung sudah pakai. Kalau Timur Tengah punya sistem perdamaian yang seperti itu, yang dengar suara orang kecil, yang tidak tinggalkan satu pihak pun, mungkin anak-anak di Gaza dan Teheran bisa belajar scan QRIS untuk beli susu, bukan belajar lari dari bom. Pukul 20.31, warung semakin ramai. Seorang bapak tua datang naik sepeda ontel, pesan kopi hitam. Ia scan dengan ponsel lipat tua, transaksi berhasil setelah beberapa detik. Alhamdulillah bang, sekarang nggak perlu bawa receh banyak. Pak Hadi mengangguk ke saya. Lihat itu mas, bapak ini pensiunan guru. Dulu, tiap bulan antri di bank untuk ambil pensiun. Sekarang, transfer langsung, saldo kelihatan. Orang kecil seperti dia yang paling merasakan kalau sistem adil atau tidak. Saya merasa dada saya semakin sesak. Briefing America First yang saya bawa dari Washington terasa seperti kertas lama yang sudah menguning. Saya yang dulu yakin bahwa kekuatan dan sanksi adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti di Timur Tengah, sekarang duduk di warung kopi Tamrin dikelilingi suara orang biasa. Ibu rumah tangga, driver ojek, anak kecil, bapak tua, yang semua bicara tentang keadilan kecil yang mereka rasakan setiap hari. Pukul 20.02, saya pesan kopi keempat malam ini. Scan QRIS lagi. Ting! Pak Hadi tersenyum. Mas, besok saya ajak teman saya yang pernah tinggal di Lebanon 5 tahun. Biar Bapak dengar cerita langsung dari orang yang lihat penderitaan rakyat biasa di sana. Saya bangkit pelan, pamit dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Terima kasih Pak Hadi. Besok saya datang lagi. Dan saya mulai mengerti kenapa Bapak bilang damai itu dari hati orang kecil. Saya berjalan pulang ke hotel, langkah lambat di trotoar yang basah gerimis tipis. Lampu-lampu Jakarta berkedip di genangan air kecil. Di kepala saya, kata-kata Pak Hadi dan pelanggan warungnya terus berputar. Sistem yang adil, suara orang kecil, kehidupan sehari-hari yang tenang. Ego America First saya masih ada, tapi malam ini ia belajar untuk diam lebih lama dan mendengar lebih dalam. Di kamar hotel, saya buka laptop dan tulis catatan pribadi yang baru. Hari ini, di warung kopi, saya belajar bahwa perdamaian Timur Tengah bukan hanya soal dana miliaran dolar atau pengawasan internasional. Ia dimulai ketika seorang anak kecil bisa scan QRIS untuk beli kopi susu ibunya tanpa takut besok ada bom atau sanksi yang membuat harganya naik gila-gilaan. Malam itu, saya tidur dengan pikiran yang tidak tenang. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ego saya merasa lega karena ada ruang untuk belajar. Saya kembali ke warung kopi Pak Hadi malam kelima, pukul 19.44, setelah rapat sore yang berlangsung hingga hampir maghrib di hotel. Kali ini saya datang bukan hanya untuk kopi, tapi karena kata-kata Pak Hadi dan pelanggannya kemarin malam terus mengganggu pikiran saya di setiap jeda rapat. Ego. America First saya masih berusaha mempertahankan argumen lama. Sanksi maksimal, dana rekonstruksi besar, pengawasan ketat. Tapi suara-suara dari warung ini sudah mulai meresap lebih dalam. Pak Hadi menyambut saya dengan senyum lebar. Peci hitamnya basah sedikit karena uap dari kompor. Mas Robert datang lagi? Kopi tubruk, pisang goreng, dan tambah telur dadar seperti kemarin? Total 23.000. Saya scan QRIS kecil di meja. Ting! Terdengar cepat dan familiar. Ia mengangguk sambil langsung menggoreng telur. Sudah masuk, Mas. Duduk saja, sebentar lagi siap. Saya duduk di kursi plastik biasa. Pukul 19.58, seorang pemuda yang kemarin ikut bicara, Mas Andi, datang lagi bersama temannya yang lebih tua. Seorang pria sekitar 50 tahun dengan baju koko putih. Pak Hadi memperkenalkan. Ini Pak Hasan, Mas.
Dulu pernah tinggal di Lebanon 5 tahun, kerja di organisasi kemanusiaan. Sekarang sudah pulang ke Jakarta. Pak Hasan duduk di sebelah saya, memesan kopi hitam. Ia scan kiri sendiri. Ting! Lalu ia menatap saya dengan mata yang sudah banyak melihat. Mas dari Amerika ya? Rapat Board of Peace? Saya dengar dari Pak Hadi. Saya pernah di Beirut tahun 2018-2023. Lihat langsung bagaimana sanksi dan perang bikin orang biasa menderita. Anak-anak tidak sekolah. Ibu-ibu antri roti berjam-jam. Harga naik gila-gilaan karena inflasi. Bukan pemimpin yang lapar, tapi rakyat kecil. Saya mengangguk pelan, mencoba tetap profesional. Tapi Pak, Board of Peace ini kan rencana konkret. Ceasefire, dana miliaran dolar untuk rekonstruksi Gaza, pengawasan internasional sampai 2027. Trump yakin ini jalan realistis. Pak Hasan tersenyum tipis, mirip Pak Hadi. Mas, dana besar itu bagus di atas kertas. Tapi di lapangan, kalau rakyat Gaza masih merasa tidak adil, tidak aman, anak mereka masih trauma bom, dana itu akan sia-sia. Saya lihat di Lebanon dulu, bantuan internasional datang, tapi korupsi dan ketidakadilan tetap bikin orang kecil menderita. Pak Hadi ikut nimbrung sambil menyajikan kopi. Betul Pak Hasan, lihat Indonesia sekarang. QRIS tahun lalu transaksi naik ratusan %. Lebih dari 40 juta merchant pakai. Sebagian besar UMKM kecil, seperti saya. Transaksi mencapai triliunan rupiah. Bukan karena ada negara besar kasih dana jutaan dolar, tapi karena Bank Indonesia buat sistem sederhana yang adil. Gratis daftar, cepat, aman. Semua bank terhubung. Orang kecil bisa lihat saldo tiap malam. Transfer ke anak sekolah tanpa takut uang hilang. Itu yang namanya keadilan kecil yang dirasakan setiap hari. Pukul 20.17, ibu-ibu berhijab biru muda yang kemarin datang lagi dengan anaknya. Mereka pesan kopi susu dan gorengan. Anak kecil itu scan QRIS dengan ponsel ibunya. Ting! Ibu itu tersenyum ke kami. Lagi ngobrol soal Palestina ya? Saya dukung 2 negara, Mas. Palestina merdeka, Israel aman. Itu amanat konstitusi kami. Tapi caranya harus adil. Kalau Board of Peace hanya bicara sanksi ke Iran atau dana dari atas, tanpa dengar suara ibu-ibu di Gaza yang ingin anaknya sekolah tenang, ya susah. Pak Hasan menimpali. Di Lebanon dulu, saya lihat bagaimana sanksi bikin harga obat naik, listrik mati, anak-anak belajar di bawah lilin. Bukan pemimpin yang menderita, tapi keluarga biasa. Indonesia sendiri pernah dijajah. Kami tahu rasanya rakyat kecil yang jadi korban keputusan besar. Makanya kami selalu pegang 2 negara solution. Palestina merdeka dengan perbatasan 1967, Israel hidup aman. Tapi damainya harus dari bawah, dari hati orang yang lelah perang. Saya diam cukup lama, menatap cangkir kopi yang asapnya sudah menipis. Di rapat siang tadi, kami bicara tentang angka dana, timeline pengawasan, strategi geopolitik. Di sini, di warung kopi Tamrin, mereka bicara tentang anak kecil yang scan QRIS untuk beli kopi susu. Tentang ibu yang tidak mau lagi antri roti karena sanksi. Tentang driver ojek yang ingin pulang tenang tanpa takut berita bom. Pukul 20.39, seorang bapak tua naik sepeda ontel mampir lagi. Ia scan QRIS dengan ponsel lipat. Transaksi berhasil. Alhamdulillah bang, sekarang pensiun saya masuk langsung, gak perlu antri bang. Pak Hadi mengangguk ke saya. Lihat itu mas, bapak ini pensiunan guru. Dulu tiap bulan repot hitung cash. Sekarang saldo kelihatan jelas. Orang kecil seperti dia yang paling merasakan kalau dunia adil atau tidak. Saya merasa ego America First saya semakin kecil malam ini. Saya yang dulu yakin bahwa kekuatan Amerika dan sanksi adalah jawaban untuk Timur Tengah, sekarang duduk dikelilingi suara-suara sederhana tapi tajam. Sistem yang adil seperti KRIS. Keadilan kecil yang dirasakan setiap hari. Perdamaian yang dimulai dari hati orang biasa yang lelah perang. Pukul 20.07,
Saya pesan kopi lagi. Scan QRIS. Pak Hadi tersenyum. Mas, beskaram kepagan yang aplikan meran pakilang, saya pesan kopi lagi. Pak Hadi tersenyum. Mas, pesan kopi lagi. Scan QRIS. Megarang galang kelom beranga meran paki me sampukul. Pak Hadi cebersan. Pukul 20.07, saya pesan kopi lagi. Scan QRIS. Scan besok, saya tutup lebih awal. Tapi lusa datang lagi ya. Mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang dengan lebih banyak pelanggan. Saya bangkit, pamit dengan suara yang hampir pelan. Terima kasih banyak Pak Hadi, Pak Hasan. Saya mulai melihat dari sudut yang berbeda. Di jalan pulang ke hotel, gerimis tipis mulai turun. Saya berjalan pelan, sepatu basah sedikit di genangan air. Lampu-lampu Jakarta berkedip, suara kota malam bercampur bau kopi yang masih menempel di baju. Di kepala saya, briefing Board of Peace masih ada, tapi sekarang bercampur dengan cerita ibu-ibu, anak kecil, driver ojek, dan bapak tua di warung kopi ini. Malam itu di kamar, saya buka laptop dan tulis catatan pribadi yang semakin panjang. Hari ini, seorang tukang kopi dan teman-temannya mengingatkan saya bahwa perdamaian Timur Tengah bukan hanya dana miliaran dolar atau pengawasan internasional. Ia dimulai ketika seorang anak kecil bisa scan QRIS untuk beli kopi susu tanpa takut besok ada bom. Ketika seorang ibu tidak perlu antri roti karena sanksi. Ketika orang biasa bisa hidup tenang seperti di warung kopi ini, dengan sistem sederhana yang adil untuk semua. Ego America First, saya. Belum hilang sepenuhnya. Tapi malam ini, ia belajar untuk diam lebih lama, mendengar lebih dalam, dan mungkin suatu hari nanti berubah. Saya kembali ke warung kopi Pak Hadi malam ke-6, pukul 19.39, setelah rapat sore yang berakhir dengan suasana tegang di hotel. Gerimis tipis masih turun. Trotoar Tamrin mengkilap oleh air hujan. Lampu jalan kuning memantul di genangan kecil. Ego, America First, saya sudah tidak lagi berteriak, tapi masih berbisik pelan di dalam dada. Saya datang dengan proposal dana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar, pengawasan ketat, dan keyakinan bahwa hanya dengan kekuatan Amerika, Timur Tengah bisa stabil. Tapi setiap malam di warung ini, bisikan itu semakin lemah. Pak Hadi menyambut saya dengan senyum lelah tapi hangat. Peci hitamnya basah ujungnya karena uap kompor. Mas Robert, malam lagi. Kopi tubruk, pisang goreng, telur dadar, dan tambah 1 es teh manis ya. Total 27.000 malam ini. Saya scan QRIS kecil di meja tanpa bicara. Ting! Bunyi itu sudah seperti detak jantung warung ini. Pak Hadi mengangguk sambil langsung menggoreng telur. Sudah masuk, Mas. Duduk saja, sebentar lagi siap. Saya duduk di kursi plastik biasa. Pukul 19.52. Pak Hasan datang lagi bersama seorang teman baru. Seorang wanita paruh baya berkerudung coklat muda. Namanya Bu Fatimah, yang katanya pernah tinggal di Gaza selama 3 tahun sebagai relawan medis. Pak Hadi langsung memperkenalkan. Bu Fatimah memesan kopi susu. Scan QRIS sendiri dengan ponsel sederhana. Ting! Lalu ia duduk di sebelah saya. Matanya lembut tapi penuh cerita. Mas dari Amerika ya? Rapat Board of Peace? Suaranya pelan. Saya angguk. Bu Fatimah menyesap kopi yang baru disajikan Pak Hadi. Saya pernah di Gaza 2016-2022. Lihat langsung bagaimana sanksi dan blokade bikin ibu-ibu antri roti dari subuh sampai sore. Anak-anak belajar di bawah lilin karena listrik sering mati. Bukan pemimpin yang kelaparan, Mas. Tapi anak kecil yang cuma ingin main bola di jalan tanpa takut bom. Pak Hadi ikut duduk sebentar. Suaranya rendah tapi tegas. Bu Fatimah benar, Mas. Lihat warung saya. Dulu saya takut tiap malam hitung uang cash. Takut kurang, takut basah hujan. Sekarang Chris, saya buka HP jam 22. Lihat saldo, transfer ke anak untuk sekolah tanpa takut apa-apa. Transaksi Chris di Indonesia tahun ini sudah capai angka yang luar biasa.
Jutaan UMKM kecil seperti saya bisa hidup lebih tenang. Bukan karena ada negara superpower kasih dana besar, tapi karena ada sistem sederhana yang adil untuk semua orang. Bu Fatimah mengangguk. Sama seperti yang kami butuhkan di Gaza dan Timur Tengah. Bukan hanya dana miliaran dolar dari Board of Peace, tapi sistem yang membuat orang biasa bisa bernapas. Anak kecil bisa sekolah tanpa trauma. Ibu bisa beli susu tanpa antri berjam-jam. Ayah bisa kerja tanpa takut besok harga naik karena sanksi baru. Kalau Board of Peace hanya bicara pengawasan dan dana dari atas, tapi tidak dengar suara ibu-ibu yang kehilangan anak, ya tetap akan gagal. Pukul 20.14. Ibu-ibu berhijab biru muda yang sering datang mampir lagi dengan anaknya. Anak kecil itu langsung scan QRIS untuk pesanan mereka. Ting! Bu Ani tersenyum ke Bu Fatimah. Bu, saya juga sering ikut aksi dukung Palestina. Tapi di rumah, yang paling saya takutkan adalah anak saya tanya, Bu, kenapa orang Gaza tidak bisa tidur nyenyak seperti aku? Kalau damai hanya slogan besar, anak-anak itu tetap trauma. Pak Hasan menimpali pelan. Di Lebanon dulu, saya lihat bagaimana sanksi bikin obat mahal, rumah sakit, kekurangan listrik, orang kecil yang jadi korban. Indonesia sendiri pernah dijajah ratusan tahun. Kami tahu betul rasanya rakyat kecil yang menderita karena keputusan besar di meja kekuasaan. Makanya kami selalu tegas, 2 negara. Palestina merdeka dengan perbatasan 1967. Israel hidup aman di dalam wilayahnya. Tapi jalannya harus adil. Harus dengar suara dari bawah. Saya diam mendengarkan. Tangan saya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Di rapat siang tadi, kami bicara tentang timeline 2027, tentang pengawasan militer, tentang dana yang akan dialokasikan. Di sini, di warung kopi Reyot ini, mereka bicara tentang anak kecil yang scan QRIS, tentang ibu yang tidak mau lagi antri roti, tentang driver ojek yang ingin pulang tenang ke keluarganya. Pukul 20.38, seorang bapak tua naik sepeda ontel mampir lagi. Ia scan QRIS dengan ponsel lipat tua. Transaksi berhasil. Alhamdulillah, Bang. Pensiun saya masuk langsung. Nggak perlu antri bank lagi. Pak Hadi tersenyum ke saya. Lihat itu, Mas. Bapak ini pensiunan guru. Dulu tiap bulan repot hitung cash di bawah lampu. Sekarang saldo jelas di HP. Orang kecil seperti dia yang paling tahu kalau dunia adil atau tidak. Saya merasa dada saya sesak sekali malam ini. Ego. America First yang selama bertahun-tahun saya bawa ke setiap ruang rapat Gedung Putih, sekarang terasa sangat kecil di tengah warung kopi ini. Saya yang dulu yakin bahwa sanksi dan kekuatan adalah satu-satunya cara, sekarang duduk di sini dikelilingi suara-suara sederhana tapi sangat dalam. Suara ibu-ibu, anak kecil, driver ojek, pensiunan guru, dan relawan yang pernah melihat penderitaan langsung. Pukul 20.59. Saya pesan kopi terakhir malam ini. Scan QRIS lagi. Ting! Pak Hadi tersenyum lembut. Mas, besok warung saya tutup lebih awal karena ada acara keluarga. Tapi lusa datang lagi ya. Saya akan ajak lebih banyak teman yang pernah hidup di Timur Tengah. Biar Bapak dengar lebih banyak cerita dari hati orang kecil. Saya bangkit pelan, pamit dengan suara yang hampir tidak terdengar. Terima kasih banyak, Pak Hadi, Bu Fatimah, semua. Saya benar-benar mulai melihat dari sudut yang berbeda. Di jalan pulang, gerimis semakin deras. Saya berjalan tanpa payung, baju basah pelan, tapi kepala terasa ringan. Lampu-lampu Jakarta berkedip di genangan air. Di dalam dada saya, briefing Board of Peace masih ada. Tapi sekarang bercampur dengan cerita anak kecil yang jago scan QRIS, ibu yang takut anaknya trauma perang, dan tukang kopi yang mengajari saya bahwa perdamaian sejati dimulai dari keadilan kecil yang dirasakan setiap hari. Malam itu di kamar hotel, saya buka laptop dan tulis catatan yang semakin panjang. Hari ini, seorang relawan yang pernah tinggal di Gaza dan seorang tukang kopi mengingatkan saya.
Perdamaian Timur Tengah bukan hanya dana miliaran dolar atau pengawasan internasional. Ia dimulai ketika seorang anak kecil bisa scan kris untuk beli kopi susu ibunya tanpa takut besok ada bom. Ketika seorang ibu tidak perlu antri roti karena sanksi. Ketika orang biasa bisa hidup tenang seperti di warung kopi ini. Dengan sistem sederhana yang adil untuk semua. Ego. America first. Saya belum lenyap sepenuhnya. Tapi malam ini, ia belajar untuk diam lebih lama, mendengar lebih dalam, dan mungkin suatu saat nanti, ia akan belajar untuk berubah. Saya kembali ke warung kopi Pak Hadi malam ke-7, pukul 19.41. Meski gerimis makin deras, dan trotoar Tamrin sudah penuh genangan air. Setelah rapat sore yang berakhir dengan perdebatan alot tentang timeline Board of Peace, saya merasa perlu kembali ke sini. Bukan lagi untuk menguji argumen, tapi untuk mendengar lebih banyak. Ego, America first. Saya sudah tidak lagi berusaha keras membela diri. Ia hanya diam, seperti orang yang lelah setelah berjalan jauh. Pak Hadi sedang memasang tenda tambahan plastik tebal agar gerimis tidak masuk ke meja. Ia melihat saya datang. Tersenyum lebar meski bajunya basah di bahu. Mas Robert datang lagi meski hujan. Kopi tubruk hangat, pisang goreng, telur dadar, dan es teh manis ya. Total 27.000. Saya scan QRIS kecil yang sudah agak basah di pinggir meja. Ting! Bunyi itu terdengar jelas meski hujan rintik. Pak Hadi mengangguk sambil langsung menyalakan kompor gas kecil. Sudah masuk, Mas. Duduk di dalam, biar tidak kehujanan. Saya duduk di kursi plastik yang sudah saya anggap milik sendiri. Pukul 19.58, Pak Hasan dan Bu Fatimah datang bersama. Payung mereka basah. Bu Fatimah membawa seorang teman baru. Seorang pria berusia sekitar 45 tahun, berkemeja putih lengan pendek, namanya Pak Rahman, yang katanya pernah bekerja di organisasi internasional di tepi barat selama 4 tahun. Mereka semua scan QRIS untuk pesanan masing-masing. Ting, ting, ting. Bunyi itu mengalun kecil di tengah suara hujan. Pak Rahman duduk di sebelah saya, menatap saya dengan mata yang tenang tapi penuh ingatan. Mas dari Amerika ya? Rapat Board of Peace. Saya dengar dari Bu Fatimah. Saya pernah di Ramallah dan Hebron. Lihat langsung bagaimana tembok pemisah, checkpoint, dan sanksi membuat orang biasa kehilangan harapan. Anak kecil tidak bisa ke sekolah karena jalan diblokir. Ibu-ibu antri air bersih berjam-jam. Bukan pemimpin yang menderita, Mas, tapi keluarga kecil yang hanya ingin hidup normal. Pak Hadi menuang kopi untuk semua. Asap mengepul hangat di udara dingin hujan. Pak Rahman benar. Lihat warung saya di malam hujan seperti ini. Dulu saya takut uang cash basah, hilang, atau palsu. Sekarang, QRIS. Uang masuk langsung ke rekening. Saya bisa lihat saldo meski hujan deras. Tahun ini omset saya stabil karena pelanggan tidak takut bawa cash malam-malam. Bukan karena ada negara besar kasih bantuan, tapi karena ada sistem nasional yang adil. Semua bisa pakai, dari tukang kopi sampai ibu rumah tangga. Bu Fatimah menimpali sambil memegang cangkir hangat. Di Gaza dulu, saya lihat ibu-ibu menangis karena obat anaknya habis dan tidak bisa dibeli karena blokade. Kalau Board of Peace hanya bicara dana miliaran dolar dan pengawasan dari luar, tapi tidak menyelesaikan akar ketidakadilan, anak-anak itu tetap akan tumbuh dengan trauma. Indonesia dukung dua negara karena kami pernah dijajah. Kami tahu rakyat kecil yang jadi korban keputusan besar di meja kekuasaan. Pak Hasan menambahkan pelan. Makanya kami selalu tegas. Palestina harus merdeka dengan perbatasan 1967. Israel harus aman di dalam wilayahnya. Tapi damainya harus dari bawah. Harus ada kris perdamaian. Sistem kecil yang membuat orang biasa merasa adil, anak kecil bisa sekolah tanpa takut, ibu bisa beli susu tanpa antri berjam-jam. Ayah bisa kerja tanpa takut besok ada sanksi baru yang bikin harga naik gila-gilaan. Hujan semakin deras, tapi warung tetap ramai. Seorang driver ojek online mampir meski basah kuyup.
scan QRIS tanpa turun dari motor. Ting! Ia ambil kopi susu hangat dan langsung gas lagi. Ibu-ibu berhijab biru muda datang lagi dengan anaknya. Anak kecil itu scan QRIS dengan tangan kecilnya yang basah. Ting! Bu Ani tertawa. Anak ini sudah jago banget. Sekarang dia yang bayar belanja kecil di warung. Saya diam mendengarkan semua itu. Cangkir kopi di tangan saya terasa hangat, tapi dada saya dingin dan sesak. Di rapat siang tadi kami bicara tentang angka dana, deadline 2027, strategi geopolitik besar. Di sini, di bawah tenda plastik yang bergetar karena hujan, mereka bicara tentang hal yang jauh lebih kecil, tapi jauh lebih nyata. Anak kecil yang bisa scan QRIS. Ibu yang tidak perlu takut antri roti. Driver ojek yang bisa pulang tenang ke keluarga. Pukul 20.47, saya pesan kopi terakhir. Scan QRIS lagi. Ting! Pak Hadi tersenyum lembut di balik uap kompor. Mas, besok saya libur karena ada acara keluarga. Tapi lusa datang lagi ya. Warung ini selalu buka untuk siapa saja yang mau dengar cerita dari hati orang kecil. Saya bangkit, pamit dengan suara yang hampir bergetar. Terima kasih banyak, Pak Hadi, Bu Fatimah, Pak Hasan, Pak Rahman, semua. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi selain terima kasih. Malam ini, saya benar-benar belajar banyak. Di jalan pulang, hujan deras membasahi baju saya. Saya berjalan pelan tanpa payung. Air mengalir di wajah. Lampu-lampu Jakarta samar di balik tirai hujan. Di dalam dada saya, proposal Board of Peace masih ada. Tapi sekarang terasa berbeda. Bukan lagi rencana besar dari Washington, tapi harus dimulai dari suara-suara kecil, seperti di warung kopi ini. Malam itu di kamar hotel, saya duduk di tepi tempat tidur. Laptop terbuka tapi tidak disentuh. Saya hanya memandang jendela yang berembun karena AC. Air mata jatuh pelan di pipi saya. Bukan karena sedih, tapi karena lega yang aneh. Ego, America First, yang selama bertahun-tahun saya bawa kemana-mana, sekarang terasa sangat kecil. Tapi untuk pertama kalinya, saya merasa itu bukan hal buruk. Di warung kopi sederhana di Tamrin, di tengah hujan deras Jakarta, seorang tukang kopi dan teman-temannya mengajari saya bahwa perdamaian Timur Tengah yang sesungguhnya dimulai bukan dari sanksi besar atau dana miliaran dolar, tapi dari keadilan kecil yang dirasakan setiap hari oleh orang biasa. Seperti bunyi ting QRIS yang membuat hidup mereka lebih tenang dan adil. Besok saya akan ke rapat lagi. Tapi kali ini, saya akan bawa catatan baru di hati. Dengar suara dari bawah dulu. Karena mungkin, damai yang abadi lahir dari warung kopi seperti milik Pak Hadi. Tempat di mana orang kecil bicara dari hati, dan dunia besar belajar untuk diam dan mendengar. Saya berdiri di depan warung kopi Pak Hadi pukul 19.27 malam, terakhir saya di Jakarta. Gerimis masih turun pelan. Tenda plastik biru pudar berkilat oleh air hujan. Besok pagi saya harus kembali ke Washington. Tapi malam ini saya datang bukan untuk rapat atau briefing, tapi untuk duduk sekali lagi di kursi plastik yang sudah saya anggap milik sendiri. Ego, America First, yang dulu saya bawa dengan bangga ke setiap ruang rapat Gedung Putih, sekarang terasa seperti baju lama yang terlalu sempit. Masih ada, tapi tidak lagi nyaman dipakai. Pak Hadi melihat saya dari balik kompor, tersenyum lebar meski wajahnya lelah. Mas Robert datang lagi. Malam terakhir ya. Kopi tubruk hangat, pisang goreng, telur dadar, dan es teh manis seperti biasa. Total 27.000. Saya scan QRIS kecil yang sudah agak kusam karena hujan. Ting. Bunyi itu terdengar pelan, tapi jelas. Seperti kata perpisahan yang lembut. Pak Hadi mengangguk sambil langsung menggoreng telur. Sudah masuk, Mas. Duduk di dalam, biar tidak kehujanan. Saya duduk di kursi plastik. Tak lama kemudian, Pak Hasan, Bu Fatimah, dan Pak Rahman datang bersama. Payung mereka basah kuyup. Mereka scan QRIS satu persatu.
ting, ting, ting. Suara itu mengalun kecil di tengah gemericik hujan. Bu Fatimah membawa sebungkus kurma kering dari rumahnya. Ini untuk Mas Robert, oleh-oleh kecil dari kami, supaya ingat cerita malam-malam di warung ini. Pak Hadi menuang kopi untuk semua, lalu duduk bersama kami. Suasana malam ini lebih tenang. Hanya suara hujan dan sesekali motor lewat. Pak Rahman memulai pelan. Mas, besok Bapak pulang ke Washington. Apa yang akan Bapak bawa dalam rapat Board of Peace nanti? Saya menatap cangkir kopi yang asapnya mengepul pelan. Suara saya rendah, hampir serak. Saya akan bawa catatan yang tidak ada di briefing manapun. Bahwa perdamaian bukan hanya dana miliaran dolar atau pengawasan internasional, tapi harus dimulai dari suara orang kecil. Seperti anak yang scan QRIS untuk beli kopi susu ibunya. Seperti ibu yang tidak mau lagi antri roti karena sanksi. Seperti driver ojek yang ingin pulang tenang tanpa takut berita bom. Bu Fatimah tersenyum lembut. Itu yang kami harapkan, Mas. Di Gaza dulu, saya lihat anak kecil yang cuma ingin main di jalan tanpa takut drone. Kalau Board of Peace benar-benar mau sukses, harus dengar suara mereka dulu, bukan hanya suara pemimpin di meja besar. Pak Hadi mengangguk sambil mengaduk kopi. Lihat warung saya ini, Mas. Dulu saya pikir saya cuma tukang kopi kecil, tidak akan pernah ikut sistem besar. Tapi sekarang QRIS membuat hidup saya lebih tenang. Saya bisa lihat tiap malam berapa yang masuk, transfer ke anak untuk sekolah, tidur tanpa takut uang hilang. Itu keadilan kecil yang dirasakan setiap hari. Timur Tengah juga butuh itu. Bukan ego besar dari satu negara, tapi sistem yang adil untuk orang biasa. Pak Hasan menambahkan, Indonesia sendiri negara Muslim terbesar, tapi kami belajar hidup berdampingan dengan damai. Bukan karena kekuatan militer, tapi karena kami percaya dua negara solution. Palestina merdeka dengan perbatasan 1967, Israel aman di dalam wilayahnya. Jalan damainya harus lewat keadilan yang dirasakan rakyat kecil, bukan hanya slogan di